Halo teman-teman, Comeback with Me balik lagi bersama gue di channel RD Movie. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang dari kemarin kalian request cuy. Film ini bercerita tentang seorang tentara bayaran yang mencoba menyelamatkan seorang anak dari bandar narkoboy. Dalam film ini banyak tipuan dan aksi menegangkan, dan dia cuma dipermainkan oleh bandar narkoboy itu. Akankah dia membawa anak itu dengan selamat atau bahkan membunuhnya? Yuk, sebelum kita lanjut ke videonya, siapkan gorengan kalian, gunakan insight, dan film pun dimulai. Pasar anjing. Berlatar di Mumbai, India, kita diperlihatkan seorang anak bernama Ovi Putra dari bandara narkoboy di wilayah tersebut baru saja pulang ke rumahnya. Tampak jelas Ovi dikawal oleh beberapa orang bodyguard sewaan ayahnya. Setibanya di rumah, Ovi diperingatkan oleh tangan kanan ayah Ovi yang bernama Saju, karena Saju khawatir Ovi diculik oleh lawan bisnis ayahnya. था ना तुम्हारे पापा ने बोला स्कूल से सीधा कराने को। Tapi sepertinya Ovi tidak memperdulikan ucapan Saju, karena kini ia malah berencana untuk pergi bersama teman-temannya ke sebuah klub malam. Di sanalah Ovi bersama salah seorang temannya mencoba menghisap narkoboy sebelum berkenalan dengan seorang wanita. Tapi siapa sangka tiba-tiba muncul dua orang polisi yang menembak rekan Ovi dan menculik anak itu. Kabar tentang penculikan Ovi pun terdengar pada ayah Ovi yang bernama Jan, yang kini mendekam di penjara Mumbai. Mengetahui Ovi diculik oleh lawan bisnisnya, Jan memerintahkan Saju untuk segera membawa Ovi kembali. Jika Saju tidak dapat membawa Ovi kembali, Jan tidak segan-segan akan mengebi seluruh keluarga Saju. Hal itu dikarenakan Jan menganggap kalau Saju telah lalai dalam menjaga putranya. उसको वापस लाना मैं इधर नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करें। Karena seluruh aset milik Jan telah dibekukan, Saju harus memutar otak supaya bisa menyelamatkan Ovi, karena jalan satu-satunya hanyalah menyewa tentara bayaran. Akan tetapi, karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, Saju berencana akan melakukan cara kotor demi bisa membebaskan Ovi dan menyelamatkan keluarganya. I'm all he's got. मेरे पास एक आइडिया है। Kemudian Sin pun beralih ke wilayah Australia. Kini diperkenalkan seorang mantan pasukan khusus yang kini menjalani hidupnya sebagai tentara bayaran bernama Tyler. Tanpa memperdulikan ocehan rekannya yang menghinanya, Tyler terjun dari ketinggian dan bertapa di dasar danau. Rupanya Tyler merenungi masa lalunya yang tidak bisa datang di hari kematian anaknya, yang tewas disebabkan penyakit kronis yang dideritanya. Saat pulang, Tyler dihampiri oleh rekannya yang bernama Nick. Ternyata kedatangan Nick menemui Tyler tidak lain hanya untuk menawarkan sebuah pekerjaan, di mana Tyler diperintahkan untuk menyelamatkan Ovi yang kini disandra oleh seorang gembong narkoba saingan Jan bernama Amir. Yeah, I'll take it. This gang. Fucking complicated, isn't it? Kebetulan meski misi ini terbilang sangat berbahaya, Tyler yang membutuhkan uang pun menerima tawaran Nick. You're hoping if you spin the chamber tomorrow morning. Straight, Tyler. Beberapa waktu kemudian, Saju yang ingin melakukan rencana kotornya memutuskan untuk pergi dan berpamitan dengan istri tercintanya. Singkat cerita, Tyler kini sudah berkumpul dengan tim yang dimana mereka merencanakan upaya penyelamatan Ovi. Diketahui lawan mereka saat ini yaitu Amir bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, karena Amir merupakan Pablo Escobarnya India. Ditambah lagi Amir bekerja sama dengan kepolisian setempat hingga pihak militer, menjadikan Tyler dan kelompoknya harus berusaha lebih ekstra guna bisa menyelamatkan Ovi. action point. So Jose and Tiago, maybe 20. 20 menit kemudian, di lokasi yang telah ditentukan, Tyler dijemput oleh para anak buah Amir dan dibawa ke tempat persembunyian mereka untuk bernegosiasi. Tell my people they pay you. Do you understand? Disitulah, meski sempat ditodong oleh sebuah pistol, Tyler tak gentar sedikit pun dan meminta mereka untuk memperlihatkan Ovi. Setelah dipastikan Ovi baik-baik saja, kelompok Tyler langsung menyerang para anak buah Amir.
Dengan kerjasama yang sangat baik, mereka dapat menghabisi beberapa anak buah Amir. Terlihat Tyler yang sangat hebat juga dapat menghabisi sisa anak buah Amir yang ada di tempat itu seorang diri. Setelah semuanya beres, Tyler kemudian membawa Ovi untuk pergi bersamanya ke lokasi titik penjemputan. Di samping itu, Amir bersama kelompoknya kini sedang menghukum para pengedar yang telah berani mencuri sedikit hasil penjualan narkoboynya. Tak pandang bulu, Amir yang sadis pun memerintahkan anak buahnya melempar salah seorang anak kecil dari atas gedung. Melihat hal itu, seorang pria bernama Farhad mencoba untuk protes, tapi siapa sangka atas keberaniannya, Amir malah menyuruh Farhad untuk memotong kedua jarinya. Beruntung sebelum Farhad memotong jarinya, muncul seorang kolonel korup yang melaporkan kalau Ovi telah diculik oleh seorang yang tidak lain adalah Tyler. Mendengar hal itu, Amir pun memerintahkan sang kolonel untuk memblokade jalan di sekitaran wilayah Dhaka. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Tyler merekam Ovi sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal itu dilakukan guna sebagai bukti kalau misi mereka telah selesai. Last name. Tidak jauh dari keberadaan mereka setelah sebuah kapal yang akan menjemput Tyler dan juga Ovi. Tanpa mereka sadari, Saju yang berniat untuk melakukan kecurangan pun menghabisi kelompok Tyler satu persatu. Menyadari ada hal yang janggal karena Saju tak kunjung mentransfer bayaran mereka, Nick pun memperingati Tyler kalau ada sesuatu yang tidak beres. Sadar kalau Saju berada tepat di hadapannya, Tyler menyuruh Ovi untuk mengikutinya. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Tyler memperingatkan Ovi kalau ia diperintahkan untuk menyelamatkan Ovi dari kelompok Amir. Maka dari itu, Tyler meminta Ovi untuk tetap berada di dekatnya, karena Tyler merasa ada hal yang tidak beres dengan Saju. Sesaat kemudian mobil mereka pun terhenti karena Saju berhasil menabrakkan mobilnya. Tyler yang tidak mau Ovi kenapa-napa langsung membawa anak itu menaiki gedung yang ada di hadapan mereka. Meski para polisi suruhan Amir terus berdatangan, Tyler yang GG dalam pertarungan berhasil mengalahkan mereka semua. Dalam pertarungannya melawan Saju, Tyler tampak sedikit kewalahan karena Saju ternyata merupakan mantan pasukan khusus yang direkrut Jan. Sayangnya belum juga Tyler menyelesaikan pertarungannya, Tyler harus tertabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya terhempas. Kesempatan itu pun langsung digunakan oleh Saju untuk membawa Ovi. Tapi siapa sangka bagaikan sebuah keajaiban, Tyler dapat bangkit kembali dan menabrak Saju. Merasa situasi semakin tidak terkendali, Tyler memaksa Ovi untuk meloncat dari dalam mobil. Hal itu mereka lakukan supaya Amir menganggap kalau mereka berdua telah tewas. Di samping itu terlihat Saju dengan luka di sekujur tubuhnya kembali bangkit berjalan tertatih-tatih mencari cara supaya ia bisa membawa Ovi dari tangan Tyler. Dalam hati kecilnya sebenarnya Saju tidak mau melakukan ini semua, tapi karena ia tak mempunyai uang dan tidak mau keluarganya terbunuh, Saju terpaksa melakukan cara kotor guna bisa mendapatkan kembali Ovi. Mengetahui kalau Tyler dan Ovi masih hidup, Amir memaksa si kolonel korup untuk melakukan pencarian lebih ketat lagi. Amir ingin mereka bisa kembali mendapatkan Ovi. Sementara itu, Ovi kini dibawa oleh Tyler ke sebuah pabrik terbengkalai guna beristirahat dan mengobati luka di tubuhnya.
Tidak lama kemudian, Tyler dihubungi oleh Nick yang mengatakan kalau mereka telah ditipu dan dijebak karena sebagian kelompok mereka yang bertugas di lapangan telah tewas dibunuh Haju. Mendengar ucapan Nick, karena sudah terlanjut, Tyler pun tidak mau menyerahkan Ovi begitu saja sebelum ia mendapatkan bayaran yang setimpal. Ovi yang mendengar seluruh percakapan Tyler dan juga Nick pun menganggap kalau dirinya hanyalah diibaratkan sebagai paket. Ditambah lagi, Ovi tidak pernah merasakan arti dari sebuah keluarga. Pada intinya, Ovi ingin diperlakukan layaknya seorang manusia, dan orang-orang tidak hanya memandang pada uang yang dimiliki ayahnya. It's okay. Setelah mendengar semua keluh kesah Ovi, Tyler mengajak anak itu untuk segera pergi dari sana. Tapi belum juga mereka sempat menyalakan mobil, muncul 2 orang anak buah Amir yang menghadang mereka. Ternyata itu adalah kelompok Farhad yang dipaksa Amir untuk membunuh Tyler dan membawa Ovi. Karena para polisi mulai mengepung tempat itu, Tyler membawa Ovi masuk ke dalam saluran air yang sangat kotor. Disitulah Tyler menghubungi Nick dan memintanya untuk menelpon rekan mereka, yaitu mantan tentara bayaran bernama Gaspar yang tinggal di wilayah tersebut. Singkat cerita, Gaspar pun datang dan membawa Tyler dan juga Ovi untuk pergi ke kediamannya. Setelah mengobati luka Tyler, Gaspar meminta izin sebentar untuk menemui istrinya. Appreciate you coming for. Hey, how's that kid? I told Nick that an extraction ridges currently is. Tidak lama setelah kepergian Gaspar, Tyler menemui Ovi yang sedang berada di kamar. Pada kesempatan itulah Tyler menceritakan kisahnya yang merupakan mantan pasukan khusus, di mana ia menyesali perbuatannya karena saat anaknya meninggal, ia tidak bisa hadir sebab Tyler sedang berada di dalam misi. Kejadian itu pun membuat istri Tyler pergi meninggalkannya. I'm not proud of my emotion. Sometimes I would sit with that day. You have a family. I've seen her a long time. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kini Tyler sudah tidak memperdulikan lagi masalah uang. Yang hanya Tyler inginkan saat ini adalah menyelamatkan Ovi dan mencari cara supaya bisa mengeluarkan Ovi dari tempat itu. Sesaat kemudian Gaspar tiba-tiba mengajak Tyler untuk berbicara serius. Ternyata Gaspar selama ini telah bekerja di bawah naungan Amir. Oleh karena itu, Gaspar meminta Tyler untuk menyerahkan Ovi, dan ia berjanji akan memberikan uang bayaran pada Tyler. Mendengar ucapan Gaspar, Tyler yang sudah tidak peduli dengan uang pun lebih memilih untuk melawan rekannya itu. On some goddamn suicide, painless wife. Beruntung sebelum Tyler dihabisi oleh Gaspar, Ovi datang dan berhasil membunuh Gaspar. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, Tyler pun menghubungi Saju dan mengajaknya bekerja sama guna bisa menyelamatkan Ovi. Keesokan harinya, Tyler membawa Ovi untuk menemui Saju di tempat yang telah ditentukan. Pada kesempatan itulah mereka berdua menjelaskan alasan mereka masing-masing. Pada akhirnya, Tyler mengerti kenapa Saju menjebak kelompoknya. Setelah saling memaafkan, Tyler menugaskan Saju untuk membawa Ovi ke perbatasan karena Nick dan kelompoknya akan datang menjemput mereka. Sedangkan ia bertugas untuk mengalihkan perhatian para anak buah Amir. See you soon, mate. Come on. Siapa sangka kekacauan itu menarik perhatian Amir yang langsung memerintahkan kolonel korup untuk pergi dan membawa serta para pasukannya guna menghentikan Tyler dan menculik Ovi. Terjadi aksi pertempuran yang sangat seru di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda karena penyawaran Ovi dan juga Saju yang terbongkar. Dalam menghabisi korbannya, Tyler tak segan-segan untuk bertindak lebih brutal karena demi bisa melindungi dan menyelamatkan Ovi yang kini telah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Sesaat itu, Nick dan pasukannya akhirnya tiba dan membantu Saju untuk melawan para anak buah Amir yang begitu banyak dan terus menyerang mereka.
Akan tetapi di suatu momen sangat disayangkan, Saju yang sudah menghabisi puluhan anak buah Amir harus tewas ditembak oleh si kolonel korup yang kini berada di sela-sela gedung. Karena helikopter yang bertugas untuk menjemput ditembaki oleh si kolonel, mereka terpaksa mundur dan mencari jalan lain. Mengetahui hal tersebut, Nick yang sudah muak pun akhirnya berhasil membunuh si kolonel. Tidak lama kemudian, Taylor akhirnya tiba di jembatan dan melanjutkan tugasnya. Akan tetapi, baru saja Ovi berhasil kelompok Nick amankan. Secara tak terduga dari arah lain, Farhad datang dan menembak Taylor yang membuatnya terhempas ke dasar air. Beberapa bulan telah berlalu, kini Ovi telah kembali ke kehidupannya seperti biasa. Di samping itu terlihat Amir yang sedang berada di sebuah tempat bersama kelompoknya. Ketika Amir meminta waktu sebentar untuk pergi ke toilet tanpa pengawalan, secara mengejutkan, Nick bersama kelompoknya yang tidak terima atas perilaku Amir sebelumnya terhadap Taylor pun menghabisi Amir saat itu juga. Dan film pun berakhir.